Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 29. Ketika dukun tua itu tidak segera menjawab, maka kembali Ken Dedes bertanya. Kenapa Nyai? Kenapa dengan seorang laki-laki biasa? Nyai Puroni menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya. Kau masih terlalu muda, Ger. Kau belum tahu apa yang dikatakan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Bukankah kau mendengar bahwa Tunggul Ametung itu akan menyerahkan apa saja yang ada padanya kepadamu? Nah, itulah suatu pertanda bahwa aku Tunggul Ametung itu sedang mencoba merayumu. Tetapi jangan kau harap bahwa kau akan dapat menjadi seorang permaisuri yang benar-benar memiliki kekuasaan di Tumapel melampaui kekuasaan aku Tunggul Ametung. Ken Dedes memandang Nyai Puroni dengan heran. Ia mendengar aku berkata demikian kepadanya. Tetapi ia melihat perubahan sikap, nada dan tekanan kata-kata Nyai Puroni. Dan sebelum Ken Dedes berkata apapun, maka kembali Nyai Puroni itu berkata. Nah, karena itu jangan terlalu berbangga dengan dirimu, Ger. Kau kini berani menyebut nama aku Tunggul Ametung tanpa sebutan apapun. Mungkin kini aku masih dapat menahan kemarahannya karena keinginannya untuk mendapat kesediaanmu. Tetapi nanti, apabila ibarat bunga, madumu telah habis dihisapnya, maka kau akan dilemparkan ke dalam parit. Nyai, potong Ken Dedes. Nyai Puroni, dukun tua yang berwajah bening dan lembut itu tiba-tiba tertawa. Suaranya bernada tinggi meskipun perlahan-lahan. Katanya, jangan takut. Itu adalah akibat biasa bagi seorang gadis yang diingini oleh Tunggul Ametung. Pembaringan ini dapat menjadi saksi. Berapa banyak gadis seperti Angger ini, yang mula-mula berbaring di Sentong Tengen akhirnya berkeliaran di sepanjang jalan Tumapel. Ada di antara mereka yang menjadi gila dan ada pula yang membunuh dirinya sendiri. Nyai terlalu mengerikan. Ya. Aku berkata sebenarnya. Tetapi, aku sama sekali tidak berkeinginan untuk menjadi apapun di sini, apalagi seorang permaisuri. Nyai Puroni tersenyum. Senyumnya menjadi semakin menakutkan. Wajahnya kini sama sekali berubah. Sinar matanya yang lembut tiba-tiba kini seakan-akan membakar jantung Ken Dedes. Katanya, Oh. Jangan mengelabui orang tua, Ger. Adakah di dunia ini seseorang yang menolak kebahagiaan itu tanpa mengetahui akibatnya? Nyai, bantah Ken Dedes. Bukankah Nyai melihat keadaanku pada saat aku datang? Kalau aku benar-benar berkeinginan seperti yang Nyai katakan, maka aku sekarang akan terbakar oleh kegirangan tiada bandingnya. Aku orang tua, Ger. Aku memang pernah melihat, seorang gadis tanpa diminta pendapatnya, langsung dibawa oleh aku. Gadis itu menjadi ketakutan seperti Angger ini. Tetapi ketika diketahuinya bahwa yang akan didapatnya adalah istana dan kekuasaan atas Tumapel, maka dengan serta-merta ia menerimanya. Tetapi akibatnya? Oh. Ken Dedes menutup wajahnya. Tetapi bagaimanapun juga Ken Dedes bukan seorang yang sangat bodoh. Ia melihat pada saat-saat aku Tunggul Ametung datang bersama kuda sempana. Ia melihat bahwa aku belum mengenal dirinya. Dan ia mengetahui apa yang pernah dilakukan oleh kuda sempana atasnya. Karena itu ia menjadi bimbang atas keterangan Nyai Puroni itu. Mungkin aku pernah berbuat demikian, namun kehadiran dirinya di Tumapel bukan atas kehendak Tunggul Ametung, tetapi atas kehendak kuda sempana. Meskipun demikian, Ken Dedes tidak membantah lagi. Dibiarkannya Nyai Puroni berkata terus. Nah, Ger. Terserah kepada Angger. Apakah Angger akan menerima nasib seperti itu? Seperti gadis-gadis yang kemudian membunuh diri atau berkeliaran sepanjang jalan karena terganggu ingatannya. Ken Dedes menutupi wajahnya semakin rapat. Suara itu benar-benar seperti suara hantu di tengah-tengah tanah perkuburan. Nyai Puroni yang melihat Ken Dedes ketakutan, menjadi gembira. Ia mengharap gadis itu menolak. Dengan demikian ia tidak harus menyembah seorang gadis desa apabila ia benar diangkat menjadi seorang permaisuri. Mungkin Nyai Puroni dapat mencari gadis-gadis terhormat atau bahkan seorang gadis dari Istana Kediri untuk permaisuri aku Tunggul Ametung. Bukan hanya seorang gadis dari Panawijen. Sebelum aku berhasil mendapatkan seorang permaisuri, dapat saja Tunggul Ametung mengambil 1 atau 2 orang selir.
Kalau berkenan di hati aku, maka kemenakannya yang kini menjadi juru makanan dapat juga diambilnya. Tetapi jangan gadis desa ini. Gadis yang menjadi seorang selir pun kurang pantas meskipun cantik. Ketika kemudian Nyai Puroni masih saja menakut-nakuti, maka akhirnya hati Ken Dedes menjadi tidak tahan lagi. Sahutnya, "Nyai, bukankah Nyai telah mendengarnya sendiri, bahwa yang membawa aku kemari adalah kuda sempana? Sama sekali bukan aku Tunggul Ametung. Apalagi atas persetujuanku." Nyai Puroni terdiam sesaat, sejak semula memang ia telah menyangka bahwa semua itu adalah pokal kuda sempana. Bahkan semula menaruh belas yang dalam kepada gadis yang malang itu. Tetapi tiba-tiba perataan iri dan dengki telah menyala di dalam hatinya, seolah-olah telah membakar hangus segala sifatnya. Sifat seorang dukun yang pengasih dan berhati lembut. Harga dirinya sebagai seorang perempuan istana menghadapi seorang gadis desa, mendorongnya untuk menolak kehadiran Ken Dedes di dalam istana Tumapel. Setelah berdiam diri sejenak maka Nyai Puroni itu kemudian menjawab. "Apapun sebabnya Nger, namun kau sekarang telah berada di Sentong Tengen ini. Kalau kau mau mendengar nasihatku, jangan kau penuhi permintaan aku. Meskipun dikatakannya untuk menebus kesalahan dan apa saja. Kau harus dapat membedakan. Seorang laki-laki berkata sungguh-sungguh atau seorang laki-laki sedang merayu. Kalau benar Tunggul Ametung akan menebus kesalahannya, dan segenap permintaanmu akan dipenuhi, cobalah, mintalah kau dikembalikan ke rumahmu. Mintalah tanah yang luas dan mintalah ternak dan iwan untuk bekal hidupmu kelak. Mudah-mudahan kau akan menemukan suami yang baik kelak dan kau akan dapat hidup dengan baik pulang Ger." Ken Dedes menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Kata-kata Nyai Puroni mempunyai pengaruh yang sangat aneh di dalam dirinya. Ken Dedes, gadis desa yang manja, yang kurang sekali memiliki pengalaman itu, ternyata dapat membedakan nada dan tekanan kata-kata yang diucapkan oleh Tunggul Ametung dan Nyai Puroni. Ia melihat kejujuran membayang di wajah aku yang suram dan dalam. Tetapi di balik kata-kata Nyai Puroni terasa ada yang kurang wajar. Orang tua yang baik dan lembut itu tiba-tiba saja berubah menjadi seorang yang berlidah tajam. Tetapi Ken Dedes sama sekali tidak segera dapat menarik kesimpulan dari semua pembicaraan yang didengarnya. Tetapi karena itu, maka ia terpaksa berpikir. Dengan demikian maka ia tidak lagi tenggelam dalam arus perasaannya. Perasaan duka dan hampir putus asa. Justru karena itu, maka tiba-tiba ia mulai dengan pertimbangan-pertimbangan yang semakin lama menjadi semakin bening. Ia mulai berpikir dan mempertimbangkan semua peristiwa-peristiwa yang telah terjadi atas dirinya, atas keluarganya dan atas Wiraprana yang malang. Ketika kemudian terbersit di dalam hatinya, bahwa segala akhir dari peristiwa adalah terletak di tangan Yang Maha Agung, maka Ken Dedes benar-benar dapat mengendapkan hatinya. Adalah wewenang dari setiap orang untuk mempertimbangkan, merencanakan dan mengusahakan jalan dan arah hidupnya. Namun kadang-kadang Yang Maha Agung berkehendak lain dari kehendak orang itu sendiri. Namun yang berlaku itulah keadilan yang sebenarnya yang dianugerahkan oleh sumber hidup manusia kepada manusia. Sedang Yang Maha Agung itu pun pasti akan mendengar setiap permohonan dari makhluk terkasihnya, sepanjang permohonannya itu wajar menurut penilaian tertinggi, bukan penilaian manusia. Itulah sebabnya maka manusia diwajibkan berusaha, sebagai ungkapan kesungguhan atas permohonannya. Beberapa saat kemudian Nyai Puroni masih saja memberikan beberapa pendapat kepada Ken Dedes. Berbagai-bagai hal dikemukakan dan diberikannya beberapa contoh yang dapat menambah kecemasan hati gadis Panawijen itu. Namun kini Ken Dedes sama sekali tidak menjawab. Satu patah kata pun tidak. Sehingga akhirnya Nyai Puroni itu berhenti dengan sendirinya. Namun dukun tua itu, sama sekali tidak dapat menangkap kesan wajah Ken Dedes. Ia mengharap gadis itu ketakutan, dan nanti apabila Tunggul Ametung datang kembali, maka ia akan minta dikembalikan ke Panawijen, sesuai dengan janji aku, akan memberi apa saja yang dimintanya. Karena Ken Dedes sama sekali tidak menjawab semua kata-katanya, dan tidak segera dapat memberinya kesan atas semua kata-katanya, maka Nyai Puroni itu menjadi kecewa. Meskipun demikian ia mengharap bahwa gadis desa itu akan menuruti kata-katanya. Untuk memberinya waktu, maka Nyai Puroni itu pun kemudian berkata, "Pikirkan nasihat Kungger. Aku tidak membuat korban-korban baru. Aku akan pergi ke belakang sebentar. Biarlah emban di luar itu mengawasimu di sini. Tetapi ingat,
jangan kau katakan nasihatku kepada siapapun, supaya kau tidak terancam oleh kekerasan. Sebab aku dapat merayumu dengan kata-kata, namun dapat juga memaksamu dengan senjata. Bukankah kau seorang gadis yang lemah? Nah, simpanlah nasihatku dan pertimbangkanlah seorang diri. Kali ini Ken Dedes mengangguk sambil berkata, "Baik, Nyai." Nyai Puroni itu pun kemudian berdiri dan melangkah keluar. Di luar dijumpainya seorang emban duduk sambil mengantuk. "Heh," desis Nyai Puroni sambil menyentuh pundaknya. Emban itu terkejut. "Ada apa, Nyai?" sahutnya tergagap. "Aku akan pergi sejenak. Tungguilah gadis itu. Jangan kau ganggu dengan cerita-cerita yang aneh-aneh." Ia masih saja mengigau. Mungkin ia masih dibayangi oleh ketakutan, sehingga pertanyaannya sangat aneh. Emban yang masih menguap sekali dua kali itu mengangguk sambil menjawab. "Baik, Nyai. Dan sekarang Nyai akan pergi kemana?" "Aku akan ke belakang sebentar." "Bukankah Nyai tidak pergi terlalu lama? Aku takut menunggui gadis itu seorang diri. Kalau tiba-tiba ia pingsan kembali, maka aku akan menjadi pingsan pula." "Tidak, aku tidak terlalu lama. Tetapi ingat, gadis itu masih dipengaruhi oleh ketakutan. Karena itu, jangan membantah pertanyaannya. Biarkan saja apa yang dikatakan. Kau dengar?" Meskipun emban itu tidak mengerti maksud Nyai Puroni namun ia menganggukkan kepalanya. "Baik, Nyai," jawabnya. Pertanyaannya sangat aneh. Nyai Puroni meneruskan. "Tetapi ingat-ingat, jangan dibantah, sebab ia akan menjadi kecewa dan pingsan kembali. Ia mendendam aku, sehingga ia menganggap aku terlalu jahat. Tetapi ingat, jangan dibantah." "Iya, iya," sahut emban itu. Nyai Puroni itu pun kemudian melangkah pergi. Menuruni tangga di ruang dalam dan kemudian menyeberang serambi dan sampailah ia ke halaman belakang. Sepeninggal Nyai Puroni, emban yang ditinggalkan di muka pintu pun segera melangkah masuk. Ditemuinya Ken Dedes berbaring di pembaringan sambil mengusapi air matanya, namun gadis itu sudah tidak menangis lagi. Ketika dilihatnya seorang emban berjalan masuk ke bilik itu, Ken Dedes bangkit dan menganggukkan kepalanya. "Silakan berbaring, Putri." "Jangan panggil aku demikian. Aku adalah seorang gadis desa, gadis Panawijen." "Bagaimana aku harus memanggil?" "Panggil namaku, Ken Dedes." "Siapakah namamu?" "Oh," emban itu menjadi gelisah. Katanya selanjutnya. "Namaku Madri." "Madri," ulang Ken Dedes. "Nama yang bagus." Emban itu menjadi heran mendengar Ken Dedes memuji namanya. Kesan yang dikatakan oleh Nyai Puroni sama sekali tak ditemuinya pada wajah gadis Panawijen itu. Bahkan gadis itu sempat menanyakan namanya dan memuji nama itu. Meskipun demikian emban itu tidak berkata-kata untuk sejenak. Diletakkannya tubuhnya di samping pembaringan Ken Dedes. "Duduklah di sini Madri," ajak Ken Dedes. "Oh. Jangan. Jangan. Aku adalah seorang emban meskipun namaku bagus." Ken Dedes menganggukkan kepalanya. Gadis emban ini menarik perhatiannya. Agaknya gadis ini, gadis yang cukup jujur. "Apakah emban tidak boleh di pembaringan ini?" bertanya Ken Dedes. "Tidak. Emban hanya boleh duduk di lantai." Kembali Ken Dedes mengangguk-anggukan kepalanya. Ditatapnya wajah emban yang menunduk itu. Kemudian dipandanginya tubuhnya sendiri. Ternyata emban itu tampak lebih bersih daripadanya. Kulitnya, pakaiannya dan rambutnya. Tetapi kini Ken Dedes tidak mau lagi hanyut dalam arus perasaannya. Ia mencoba untuk menghadapi setiap persoalan dengan akal pikirannya. Karena itu, meskipun ia melihat kekurangannya, namun ia tidak segera merasa betapa kecil dirinya. Setelah mereka terdiam sesaat, maka timbullah keinginan Ken Dedes untuk mengetahui kebenaran kata-kata Nyai Puroni. Meskipun semula ia menjadi ragu-ragu, namun kemudian terdengar ia bertanya. "Emban, siapakah yang pernah berbaring di pembaringan ini?" Emban itu mengangkat wajahnya. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Teringat pula olehnya pesan Nyai Puroni untuk tidak membantah setiap kata-kata gadis itu. Namun pertanyaan ini tidak berkesan apa-apa baginya, bukan pertanyaan seorang yang ketakutan dan akan jatuh pingsan. Karena itu maka dijawabnya. "Belum ada."
Belum pernah ada seorang pun yang dibaringkan di pembaringan ini. Ken Dedes mengerutkan keningnya. Pada pertanyaannya yang pertama ia telah semakin meragukan kebenaran keterangan Nyai Puroni. Karena itu, maka ia bertanya pula. Madri, sentong apakah ini namanya? Begitu baiknya, penuh dengan ukiran dan perhiasan-perhiasan. Sentong ini adalah sentong yang selama ini selalu kosong. Sentong ini disediakan untuk permaisuri. Dada Ken Dedes berdesir mendengar jawaban itu. Kalau demikian apakah maksud Tunggul Ametung sebenarnya? Kenapa ia ditempatkan di sentong ini sejak permulaan? Kembali Ken Dedes bertanya kepada emban yang muda itu. Kenapa bukan kau Madri? Kenapa bukan kau yang cantik itu dibaringkan di pembaringan ini? Ah, desah Madri sambil menggigit ujung kainnya. Tetapi ia tidak menjawab. Jadi aku Tunggul Ametung belum pernah berpermaisuri? Belum. Belum, jawab emban itu. Belum berselir. Belum. Ken Dedes menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia ingin mencoba bertanya. Kali ini Ken Dedes ingin mengetahui, kenapa Nyai Puroni tidak memberi gadis itu pesan, agar ia berbohong pula kepadanya. Katanya. Tetapi Madri. Aku pernah mendengar bahwa aku Tunggul Ametung pernah beberapa kali mengambil gadis-gadis dan kemudian segeralah tidak dipakainya lagi, maka gadis-gadis itu dibuangkannya ke tepi-tepi jalan. Begitu? Madri terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun kemudian teringatlah ia akan pesan Nyai Puroni supaya ia mengiyakan semua pertanyaan gadis yang sedang mendendam itu, supaya gadis itu tidak gusar dan pingsan kembali. Tetapi sebenarnya Madri bukanlah gadis yang terlalu bodoh. Bahkan ia mempunyai otak yang cukup baik, apalagi emban itu adalah emban yang jujur. Meskipun demikian ia tidak berani menolak pesan Nyai Puroni. Seandainya terjadi hal-hal yang tak diinginkan pada gadis itu, maka pasti dirinya lah yang akan dipersalahkan. Namun emban itu masih ingin bertanya kepada Ken Dedes katanya. Dari manakah berita itu? Ken Dedes menggeleng. Tidak dari seorang pun di sini. Emban itu mengerutkan keningnya. Sekali ditatapnya wajah Ken Dedes. Namun pada wajah itu sama sekali tidak dilihatnya kesan yang dikatakan oleh Nyai Puroni kepadanya, kesan bahwa gadis itu sedang dalam ketakutan dan mendendam. Bagaimana Madri? Bertanya Ken Dedes itu pula. Madri menjadi ragu-ragu. Ia tidak dapat menduga maksud Nyai Puroni yang sebenarnya. Tetapi kembali ia merasa takut untuk melanggar pesan itu. Karena itu, meskipun sama sekali tidak memancar dari lubuk hatinya ia menjawab ragu-ragu. Ya. Ya Tuan. Panggil namaku, Ken Dedes, sahut Ken Dedes. Ya, demikianlah. Jadi pendengaranku itu benar? Emban itu mengangguk penuh kebimbangan. Ya. Ya benar. Tetapi Ken Dedes menjadi semakin tidak yakin akan jawaban itu. Maka desaknya. Jadi, adakah seandainya pembaringan ini dapat mendengar, maka ia akan mendengar banyak sekali keluhan gadis-gadis korban aku Tunggul Ametung itu, dan seandainya ia dapat bercerita maka akan banyak sekali cerita sedih yang dapat diberikan kepada kita, Madri. Madri menjadi semakin bimbang. Namun kembali ia mengangguk, tetapi sama sekali tidak meyakinkan. Ya. Demikianlah. Ken Dedes menarik nafas dalam-dalam. Kini ia telah menemukan keyakinan bahwa Nyai Puroni tidak berkata sebenarnya, dan emban yang jujur itu pun telah mencoba untuk membohonginya. Meskipun demikian Ken Dedes tidak menanyakan kepada Madri, manakah yang benar menurut kata-kata emban itu sendiri, bahwa pembaringan ini masih belum pernah dipergunakan, atau pembaringan ini telah menyimpan banyak sekali kisah pahit dari gadis yang kemudian dilemparkan begitu saja di tepi-tepi jalan. Namun emban itu agaknya telah merasa kejanggalan jawabnya sendiri. Berkali-kali ia menelan ludahnya. Ingin ia memberikan beberapa penjelasan. Tetapi suaranya seakan-akan tersumbat di kerongkongan. Sehingga karena itu, maka tubuhnya menjadi basah oleh keringat dingin yang mengalir dari seluruh lubang-lubang kulitnya. Dadanya terasa seolah-olah bergelora, karena detik jantungnya yang semakin cepat, namun di dalam kepalanya sempat ia membuat perhitungan-perhitungan. Tak seorang pun pernah mengatakan seperti berita yang pernah didengar gadis itu, desisnya di dalam hati.
Sanak kadangku yang tinggal di desa-desa dan yang tinggal di dalam kota ini sekalipun, tidak pernah ada yang menyebut-nyebut tentang cerita semacam itu. Dan tidak pernah pula mendengar dari seorang pun bahwa aku pernah mengambil seorang gadis dan mengorbankan gadis itu dengan amat kejinya. Apalagi melihat. Tidak, aku tidak pernah berbuat demikian, dan tak ada seorang pun yang pernah memfitnahkan demikian. Tetapi emban itu tiba-tiba mengerutkan lehernya. Serasa seluruh bulu-bulunya tegak berdiri, ketika ia sampai pada kesimpulan yang ditemui oleh gadis ini pertama-tama adalah Nyai Puroni. Apakah orang tua itulah yang telah membuat cerita yang mengerikan itu? Emban itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Bukan Nyai Puroni. Orang itu tidak mempunyai kepentingan apapun dengan Ken Dedes maupun aku Tunggul Ametung, desisnya di dalam hati. Tetapi siapa? Atau benar seperti yang dikatakan oleh Nyai Puroni, bahwa Ken Dedes selalu dikejar-kejar oleh perasaan takut dan dendam, sehingga dikarangnya sendiri cerita semacam itu atau dibayangkannya, bahwa sebelum dirinya sendiri, banyak gadis-gadis yang mengalami bencana semacam itu? Tetapi wajah gadis itu sedemikian tenangnya. Emban itu menjadi bingung sendiri. Tetapi kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Ah, apa peduliku? Dengan berpusing-pusing tentang gadis ini gajiku belum pasti akan mendapat kenaikan. Biarlah aku melakukan pekerjaanku seperti yang diperintahkan. Tetapi emban itu terkejut ketika Ken Dedes berkata. Jadi cerita itu benar-benar telah terjadi, Madri? Ya, jawab emban itu singkat. Tetapi kenapa kau tidak takut menghambakan dirimu di istana ini? Kau terlalu cantik, Madri. Jauh lebih cantik dari setiap gadis yang pernah aku jumpai. Apalagi kau masih muda dan sehat. Apakah senyummu itu tidak sangat berbahaya bagimu? Pertanyaan itu sama sekali tidak diduganya. Karena itu maka emban itu pun menundukkan wajahnya yang menjadi kemerah-merahan. Ia menjadi bingung, bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu, namun ia menjadi malu atas pujian yang berlebih-lebihan. Karena itu, maka Madri itu pun sama sekali tidak menjawab. Ken Dedes pun tidak mendesaknya pula. Ia telah menemukan keyakinan. Dan karena ini ia menjadi senang. Gadis Panawijen itu ternyata menjadi heran sendiri atas ketenangan yang menyelimuti jiwanya. Pasrah diri pada sumber hidupnya, dan agaknya peristiwa yang telah mengguncangkan jiwa dan raganya ini, benar-benar telah mengguncangkan segala macam sifat kekanak-kanakan dan kemanjaannya. Dalam beberapa hari, Ken Dedes telah benar-benar berubah menjadi seorang gadis dewasa. Kejutan atas perasaannya telah mempercepat dan mematangkan jiwanya. Sehingga karena itu pula, ia mampu kini berpikir dalam alam kedewasaannya. Mengerikan itu? Emban itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Bukan Nyai Puroni. Orang itu tidak mempunyai kepentingan apapun dengan Ken Dedes maupun aku Tunggul Ametung, desisnya di dalam hati. Tetapi siapa? Atau benar seperti yang dikatakan oleh Nyai Puroni, bahwa Ken Dedes selalu dikejar-kejar oleh perasaan takut dan dendam, sehingga dikarangnya sendiri cerita semacam itu atau dibayangkannya, bahwa sebelum dirinya sendiri, banyak gadis-gadis yang mengalami bencana semacam itu? Tetapi wajah gadis itu sedemikian tenangnya. Karena itulah, maka ia tidak ingin membuat emban itu bertambah bingung. Dikisarkannya pembicaraannya ke segi-segi yang sama sekali jauh menghindar dari persoalan-persoalan dirinya. Madri, emban yang manis, berkata Ken Dedes. Sudah berapa lamakah kau berada di dalam istana ini? Mendengar pertanyaan itu dada Madri berdesir. Dijawabnya sambil menundukkan kepalanya. Hampir 2 tahun, Tuan. Ken Dedes mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian sambungnya. Jadi kau sudah melihat hampir segenap sudut istana bukan? Madri mengangguk. Boleh duduk di lantai. Kau pernah melihat, di mana seisi istana ini harus mandi? Madri kini mengangkat wajahnya. Ya, sahutnya. Madri, sudah 2 hari aku tidak menyentuh air. Emban itu menarik keningnya. 2 hari terpisah dengan air bagi seorang perempuan adalah cukup lama. Seandainya Ken Dedes dalam 2 hari itu tidak sedang dilanda oleh berbagai keguncangan maka yang 2 hari itu pasti benar-benar memusingkan kepalanya untuk menyentuh air. Jadi apakah Tuan akan mandi? Bertanya emban itu. Panggil namaku, Ken Dedes. Ya, sahut Madri dengan kaku. Apakah Tuan akan mandi? Ken Dedes mengangguk-anggukan kepalanya.
Agaknya kehadirannya di ruangan ini sangat berpengaruh baginya sehingga emban itu tidak berani menyebut namanya. Tetapi Ken Dedes tidak ingin memperbincangkannya lebih banyak. Karena itu jawabnya. Aku ingin mencuci muka dan tanganku. Madri dapat mengerti bahwa Ken Dedes benar-benar memerlukan air. Tetapi apakah ia dapat mengantarkan gadis itu ke belakang? Apakah dengan demikian ia tidak bersalah? Dan bagaimanakah seandainya gadis itu melarikan diri? Madri benar-benar menjadi bingung, sehingga untuk sejenak ia tidak dapat menjawab. Bagaimana Madri? Ya Tuan, tetapi apakah Tuan dapat menunggu Nyai Puroni? Kenapa aku harus menunggu? Kembali emban itu menjadi bingung. Sekali-kali dijenguknya bilik pintu itu, dan sambil berdesis ia menunggu Nyai Puroni. Siapa yang kau tunggu? Bertanya Ken Dedes itu tiba-tiba. Nyai Puroni, Tuan, sahut Madri. Aku tidak perlu menunggunya. Marilah antarkan aku ke belakang. Iya, iya. Tetapi, emban itu tidak meneruskan kata-katanya. Ken Dedes melihat keraguan-raguan itu. Akhirnya ia pun dapat memahami kesulitan Madri. Karena itu maka kemudian katanya. Baiklah aku menunggu Nyai Puroni. Madri menganggukkan kepalanya. Tetapi ia menjadi gelisah. Demikian gelisahnya, sehingga ia berkata. Aku akan keluar sebentar Tuan, menjenguk apakah Nyai Puroni ada di emper belakang. Ken Dedes mengangguk. Pergilah. Cepat kembali, aku tidak tahan lagi. Emban itu berlari-lari keluar. Ketika ia menjenguk ke serambi belakang, alangkah terkejutnya. Yang mondar-mandir di serambi adalah aku Tunggul Ametung. Karena itu segera berjongkok sujud menyembah. Apa? Bertanya aku Tunggul Ametung. Pertanyaan itu benar-benar membingungkan. Sehingga emban itu menjadi tergagap karenanya. Mau kemana? Bertanya aku itu pula. Ampun tuanku, hamba akan mencari Nyai Puroni. Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Kemana Nyai Puroni? Ke belakang tuanku. Kau tinggalkan gadis itu sendiri? Ampun tuanku, gadis itu akan pergi ke belakang. Hamba takut mengantarkannya sebelum hamba minta izin dahulu kepada Nyai Puroni. Kenapa minta izin Nyai Puroni? Kembali emban itu menjadi bingung. Ia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan aku itu, sehingga emban itu pun menundukkan wajahnya yang pucat. Nah, antarkan gadis itu sekarang. Hamba tuanku, sahut emban itu sambil menyembah. Kemudian sambil berjongkok ia beringsut kembali masuk ke dalam bilik kanan di ruang dalam. Ken Dedes itu pun segera diberitahukannya, bahwa aku sendiri telah mengizinkannya untuk pergi. Apakah aku seorang tawanan Madri? Bertanya Ken Dedes. Pertanyaan itu sama sekali tidak diduga-duga. Sekali lagi ia dibingungkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak dimengerti jawabnya. Kali ini Madri itu menjawab dengan jujur. Tuan, aku adalah seorang emban, sehingga tidak banyaklah yang aku ketahui tentang diri Tuan. Bahkan tentang diriku sendiri di dalam istana ini. Ken Dedes tersenyum. Ditepuknya bahu emban itu sambil berkata. Kau jujur Madri. Ken Dedes itu pun kemudian mengikuti Madri berjalan lewat pintu samping, menyeberangi serambi jauh di ujung untuk menghindari aku Tunggul Ametung. Tetapi tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka mendengar tepuk tangan. Ketika mereka berpaling, mereka melihat aku berjalan bergegas-gegas kepada mereka, sehingga dengan serta-merta emban itu pun menjatuhkan diri berjongkok sambil menyembah. Ken Dedes yang sudah menemukan ketenangannya pun segera berjongkok pula di belakang Madri. Tetapi terdengar Tunggul Ametung berkata dari tempat yang masih agak jauh. Berdirilah. Berdirilah. Madri menjadi bingung. Kenapa ia harus berdiri? Ketika ia mencoba memandang aku, dilihatnya tangannya memberi isyarat untuk berdiri. Dengan ketakutan Madri perlahan-lahan berdiri. Terasa kakinya menjadi gemetar. Tetapi kembali ia membanting dirinya ketika ia mendengar aku berkata lantang. Bukan kau emban yang bodoh? Bukan kau yang harus berdiri? Madri menjadi semakin gemetar. Terasa seolah-olah ubun-ubunnya telah terbuka. Karena itu, segera ia menyembah sambil berkata gemetar. Ampun tuanku. Ampun. Hamba menjadi sangat bingung. Ternyata aku sama sekali tidak memedulikannya. Sekali lagi ia berkata kepada Ken Dedes. Berdirilah.
Terima kasih tuanku, sembah Ken Dedes. Hamba tidak dapat melakukannya di hadapan tuanku. Tunggul Ametung menggeram. Perubahan sikap Ken Dedes itu menjadikan kepalanya semakin pening, dan wajah Ken Dedes itu baginya semakin mempesona. Karena itu, maka untuk sesaat aku Tunggul Ametung terpaku diam seperti patung. Sedang Madri masih saja duduk dengan gemetar. Pandangan matanya mengunjam dalam-dalam ke ujung kaki Tunggul Ametung yang kemudian berdiri di mukanya. Baru sejenak kemudian aku itu berkata, "Nah, antarkanlah Ken Dedes ke Pakiwan." "Hamba tuanku, sembah Madri." Maka setelah menyembah keduanya pun lalu bergeser surut, dan kemudian menuruni tangga serambi istana menuju halaman belakang. Tiba-tiba mereka terhenti ketika mereka mendengar aku bertanya, Mau kemana?" Madri benar-benar tidak mengerti. Aku Tunggul Ametung itu kini benar-benar seperti orang yang tidak punya pekerjaan lain daripada mengawasi mereka. Apakah aku itu sekarang memang sudah kehilangan semua gairahnya untuk melakukan pekerjaannya yang lain daripada mengurusi Pakiwan? Namun Madri menyembah. "Hamba akan mengantarkan gadis ini ke Pakiwan." "Kenapa ke sana?" Madri benar-benar menjadi bingung. Hampir 2 tahun ia menghambakan diri di istana. Tetapi ia belum pernah mengalami kebingungan seperti ini. Sehingga karena itu ia tidak mampu untuk menjawab. "Emban," teriak Tunggul Ametung keras-keras. Tetapi emban itu sudah terlalu biasa mendengarnya. Meskipun ia masih juga gemetar tetapi ia tidak sedemikian terkejut seperti Ken Dedes. "Hamba tuanku," sahut emban itu. "Apakah kau gila? Bukankah Pakiwan dalam ada di ujung serambi ini? Kenapa kau bawa gadis itu ke halaman belakang?" Sekali ini dada Madri berdesir kembali. Pakiwan dalam adalah bilik mandi khusus untuk aku Tunggul Ametung. Sekarang ia mendapat perintah untuk membawa Ken Dedes ke bilik itu. Dengan demikian maka kepala emban itu seakan-akan benar-benar akan terlepas dari lehernya. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain dari menurut perintah itu. Setelah ia menyembah sambil membungkuk dalam-dalam, maka berbisiklah emban itu kepada Ken Dedes. "Marilah tuan, tuan diperkenankan mempergunakan bilik mandi di ujung serambi itu." Ken Dedes tidak menjawab. Ia tidak tahu bedanya Pakiwan yang manapun. Karena itu ia mengikuti Madri di belakangnya menyusur serambi belakang menuju ke Pakiwan yang disebut Pakiwan dalam. Sekali dua kali Madri ini berpaling ketika tidak dilihatnya lagi aku Tunggul Ametung, maka ia menarik nafas dalam-dalam. "Kenapa aku marah?" bertanya Ken Dedes. "Tidak," sahut Madri. "Aku tidak marah. Adalah menjadi kebiasaannya untuk berteriak-teriak dan memaki." Ken Dedes menarik nafas pula. Ia sejak saat itu harus membinasakan diri mendengar aku Tunggul Ametung berteriak-teriak dan memaki-maki. Mereka sekali lagi terhenti ketika mereka mendengar seseorang memanggil. "Madri! Madri!" Serentak mereka berpaling, dan mereka melihat Nyai Puroni berjalan tergesa-gesa ke arah mereka. "Akan kemanakah kalian?" bertanya Nyai Puroni itu. "Aku akan mengantarnya ke Pakiwan, Nyai." "Kenapa ke sana?" "Ke Pakiwan dalam." Nyai Puroni terkejut sehingga wajahnya menjadi merah. "Apakah kau sudah gila, Emban?" Emban itu memandangi wajah Nyai Puroni yang kemerah-merahan. Sekali lagi ia dihadapkan pada persoalan yang dapat merontokkan rambutnya. Namun demikian Emban itu menjawab. "Nyai, aku sendiri memerintahkan aku mengantarkannya ke sana." "Bohong," sahut Nyai Puroni, yang kemudian berkata kepada Ken Dedes. "Jangan berbuat hal-hal yang dapat merugikan dirimu sendiri, Nger. Seharusnya kau tidak berbuat demikian. Aku kasihan kepadamu. Betapa kau mengalami guncangan-guncangan yang dahsyat. Mungkin kau sedang ketakutan dan mendendam, atau mungkin kau ingin menunjukkan bahwa kau tidak mau dihinakan, namun jangan melampaui batas-batas kesopanan. Betapapun buruk perangainya, namun aku Tunggul Ametung memiliki kekuasaan yang tiada taranya di Tumapel." Ken Dedes pun kemudian menjadi bingung. Ia belum pernah tinggal di dalam istana. Bahkan melihat bagian dalamnya pun baru kali ini. Alangkah sulitnya hidup di istana. Soal Pakiwan saja telah membuatnya pening. Dalam kebingungannya Ken Dedes itu bertanya kepada Madri. "Madri, aku sama sekali tidak mengerti apa yang sebaiknya aku lakukan." "Bohong," sahut Nyai Puroni, yang kemudian berkata kepada Ken Dedes.
Jangan berbuat hal-hal yang dapat merugikan dirimu sendiri, Nger. Seharusnya kau tidak berbuat demikian. Aku kasihan kepadamu. Betapa kau mengalami guncangan-guncangan yang dahsyat. Mungkin kau sedang ketakutan dan mendendam, atau mungkin kau ingin menunjukkan bahwa kau tidak mau dihinakan, namun jangan melampaui batas-batas kesopanan. Betapapun buruk perangainya, namun aku Tunggul Ametung memiliki kekuasaan yang tiada taranya di Tumapel. Emban itu menggeleng lemah. Jangankan Tuan. Aku pun rasa-rasanya benar-benar menjadi gila. Kalau kau tidak berbuat aneh-aneh, Emban, maka kau tidak akan menjumpai persoalan-persoalan yang membuatmu menjadi bingung. Nah, antarkan Anggerken Dedes ini ke belakang, ke halaman belakang. Aku sudah akan membawanya ke sana, Nyai, tetapi aku Tunggul Ametung membuat perintah lain. Aku harus membawanya kemari. Nyai Puroni tertawa. Katanya, kau benar-benar telah menjadi gila, Emban. Kau merasakan hal-hal yang tidak pernah dan tidak mungkin terjadi. Ah, desahkan Dedes kemudian. Aku hanya ingin mendapatkan air. Kemanapun aku dibawa, bukan soal bagiku. Janganlah terlalu dirisaukan kemana aku dibawa. Aku perlu air. Tetapi Ken Dedes itu pun terkejut ketika ia melihat Madri menangis. Betapa ia menahan diri, namun air matanya meleleh juga di pipinya. Desahnya. Aku tidak tahu apa yang harus aku kerjakan. Aku tidak berani melawan perintah aku. Kepalaku akan dipancungnya nanti. Nyai Puroni memandangi wajah Madri dengan kemarahan yang memancar dari kedua matanya. Ketika ia melihat Madri menangis maka katanya, "Heh, Emban Cengeng. Kenapa kau menangis?" Madri tidak menjawab. Bahkan air matanya semakin banyak meleleh di pipinya. Namun yang menjawab adalah Ken Dedes. "Nyai, aku pun mendengar pula perintah aku itu. Aku diperintahkannya dibawa ke Pakiwan Dalam." "Heh." Nyai Puroni menjadi semakin marah. "Ger, kau belum seorang permaisuri. Kau masih harus mengikuti adat dan peraturan yang berlaku di sini." Ken Dedes mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Apakah hubungan antara permaisuri dan Pakiwan itu?" Geram dukun tua itu. Namun di dalam hatinya ia mengumpat. "Pantaslah gadis desa yang bodoh. Kau tidak tahu perbedaan penggunaan bangunan-bangunan di dalam istana ini." "Nini," jawab Nyai Puroni itu kemudian. "Pakiwan itu adalah pakiwan khusus untuk aku dan sudah tentu permaisurinya kelak." "Oh." Ken Dedes berdesah. "Kalau demikian Madri, bawa aku ke belakang. Aku akan murka kepadaku." "Biarlah aku menanggung kesalahan itu," sahut Ken Dedes. Madri tidak menjawab. Dengan ragu-ragu ia berjalan ke belakang. Ketika mereka berpaling dilihatnya Nyai Puroni berdiri mengawasi mereka sambil tertawa. Suara tertawanya sedemikian anehnya sehingga Emban itu hampir-hampir tak mengenal bahwa suara itu adalah suara Nyai Puroni. Ken Dedes berjalan sambil menundukkan kepalanya. Mudah-mudahan aku tidak melihat mereka lagi. Sehingga Madri akan mengalami kesulitan pula. Dan ternyata kemudian, bahwa aku benar-benar tidak melihat mereka lagi di halaman belakang. Karena aku kemudian masuk ke dalam biliknya. Yang kemudian terpancang di dalam hati Ken Dedes, bukanlah tentang Pakiwan itu lagi. Meskipun soalnya adalah soal Pakiwan, namun gadis itu ternyata mampu mengurangi persoalannya lebih jauh. Apakah keberatan Nyai Puroni tentang kesempatan yang diberikan oleh aku kepadanya? Ken Dedes yang telah didorong ke dalam suatu dunia yang lain dari dunianya, dunia kekanak-kanakan, kemanjaan dan lingkungan padepokan yang sepi ke dalam dunia yang penuh dengan keguncangan, dunia yang memerlukan akal dan pikirannya untuk mengimbangi perasaannya, maka mulailah ia mencoba menghubung-hubungkan. Semua keterangan-keterangan yang didengarnya dari aku Tunggul Ametung, dari Nyai Puroni dan dari Madri. Perlahan-lahan ia mulai menemukan beberapa kesimpulan yang mantap. Dirasakannya nada penyesalan yang terungkapkan dalam setiap kata aku Tumapel, perubahan sikap dan kekasaran Nyai Puroni dan kejujuran Madri yang selalu diliputi oleh kebingungan, ketakutan dan kecemasan. Ketika Ken Dedes telah kembali ke biliknya, maka segera ia membaringkan dirinya di pembaringan sentong tengen, seakan-akan pembaringan itu adalah pembaringan yang memang tersedia untuknya. Dengan tenang ia berkata kepada Madri dan Nyai Puroni, "Nyai, aku akan beristirahat." Nyai Puroni mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab.
Dibiarkannya Ken Dedes berbaring dan dibiarkannya emban yang mengawaninya pergi keluar. Ia sendiri duduk bersimpuh di lantai bersandar dinding. Dalam pada itu, Ken Dedes masih juga menganyam angan-angannya. Hilir mudik kembali ke dalam rongga kenangannya. Kuda Sempana, Wiraprana yang malang, Mahisa Agni, kemudian Tunggul Ametung, Nyai Puroni, Madri dan seorang emban tua yang merawatnya sejak ia masih kecil dan kini ditinggalkannya di Panawijen. Tetapi Ken Dedes kini berada di dalam bilik itu seorang diri. Ia tidak dapat minta pertimbangan kepada siapapun setelah ia menyadari bahwa Nyai Puroni ternyata tidak jujur menghadapinya. Namun terasa sesuatu merayapi dinding hatinya. Terasa seolah-olah Nyai Puroni telah menghinakannya. Ia hanya seorang gadis desa. Terngiang kembali bentakan orang tua itu dalam nada penghinaan. "Ger, kau belum seorang permaisuri." Alangkah sakit hatinya. Ia sendiri tidak pernah bermimpi untuk menjadi permaisuri. Ia sudah puas apabila ia dapat hidup rukun dengan pemuda sedesanya, Wiraprana. Namun Wiraprana itu telah mati. Dan akalnya mengatakan kepadanya bahwa yang mati itu tak akan hidup kembali. "Alangkah pahit hidupku ini," desahnya di dalam hati. Namun terasa sesuatu yang merayap di dinding hatinya itu datang kembali. Lamat-lamat, namun semakin lama semakin kuat. Ken Dedes menggeleng lemah. Ia mencoba membunuh perasaan itu. Tetapi setiap kali ia menyingkirkannya dari dinding hatinya, setiap kali perasaan itu datang kembali. Dan perasaan itu berkata kepadanya, "Ken Dedes, apakah kau menerima hinaan itu? Tidakkah kau ingin membuktikan bahwa kau bukan seorang gadis yang hina dina? Bahwa kau benar-benar mampu menjadi seorang permaisuri? Ken Dedes, kau akan dapat melawan hinaan itu tanpa membantah kata-kata itu, dan kau dapat menunjukkan kepada kuda Sempana bahwa anak yang kasar itu tidak cukup bernilai bagimu." Ken Dedes memejamkan matanya. Ia ngeri mendengar suara perasaannya sendiri. Kembali ia mencoba memutar nalarnya. Apakah hal itu dapat dilakukannya? Namun ternyata nalarnya memperkuat perasaan itu. Harga diri dan kemarahannya yang tiada taranya kepada kuda Sempana, sehingga tanpa disadarinya, tumbuhlah dendam di dalam hatinya. Dan dendamnya itu pun merupakan salah satu unsur yang mendorongnya untuk mengambil sikap untuk menempatkan dirinya, tidak lagi sebagai seorang gadis yang malang, yang mengeluh akan nasibnya, yang selalu disaput oleh kepedihan. Ken Dedes itu kemudian menelungkupkan wajahnya ketika ia mendengar lagi hatinya berkata, "Wiraprana telah mati. Karena itu maka aku tidak mengkhianatinya. Sebab yang mati tidak akan hidup kembali." Beberapa lama Ken Dedes bergulat dengan perasaan sendiri. Berbagai pertimbangan datang dan pergi. Berbagai masalah hilir mudik di dalam rongga dadanya. Dada Ken Dedes itu pun seakan-akan hampir meledak karenanya. Ia tidak dapat melupakan Wiraprana. Cintanya kepada pemuda itu adalah cinta yang kudus. Namun ia tahu pasti bahwa Wiraprana itu sudah tidak ada lagi. Nyai Puroni yang duduk bersandar dinding, memandangi Ken Dedes dengan senyum di bibirnya. Terasa bahwa ia akan berhasil mengurungkan niat aku Tunggul Ametung dengan menakut-nakuti gadis ini. Karena itu maka dibiarkannya Ken Dedes bergulat dengan angan-angannya sendiri. Tetapi sama sekali tidak disangka-sangka bahwa Ken Dedes sama sekali tidak berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang pedih bagi dirinya. Ia sudah menemukan keyakinan bahwa cerita Nyai Puroni sama sekali tidak dapat dipercaya. Dan karena itu maka cerita itu tidak perlu dipikirkannya. Yang menjadi persoalan di dalam diri Ken Dedes kini adalah bagaimana ia dapat membebaskan dirinya dari himpitan perasaan yang selalu mengejarnya. Sebenarnya lah bahwa hilangnya Wiraprana benar-benar telah mengguncangkan perasaannya. Bahwa cintanya yang tumbuh telah direnggut patah dari dahannya. Tanpa mereka sadari, maka waktu pun berjalan terus. Lambat-lambat namun pasti, merayap dari saat ke saat. Di langit matahari mengapung dengan lambatnya, seperti seorang perantau yang lesu menghadapi hari-hari mendatang yang kelam. Namun ia berjalan terus. Beredar menurut garis edarnya. Seperti saat-saat yang pernah dilampauinya. Dari timur ke barat, dan bergeser dari utara ke selatan dan dari selatan ke utara dalam lintasan tahun ke tahun. Ketika ruangan sentong tengen itu kemudian berangsur menjadi gelap, maka seorang emban telah memasang lampu minyak dan menggantungkannya pada sebuah gantungan yang indah. Nyalanya yang kemerah-merahan memancar menerangi seluruh ruangan.
Ketika emban itu pergi, maka Nyai Puroni berkata kepada Ken Dedes yang masih terbaring di pembaringan itu dengan kepala yang semakin pening. Nini, baiklah aku pergi ke belakang. Tinggallah bersama emban yang bernama Madri itu sebentar. Kalau kau ingin membersihkan dirimu pula Nini, pergilah ke pakiwan belakang. Jangan terlalu bangga bahwa kau telah dibaringkan di sentong ini. Ken Dedes mengangkat wajahnya. Sesaat ia memandangi wajah orang tua. Wajah yang telah berubah tidak lagi seperti saat ia pertama-tama melihatnya. Senyumnya kini tidak lagi sesejuk senyumnya kemarin. Tetapi senyumnya kini terasa menusuk sampai ke pusat jantung. Alangkah pedihnya. Meskipun demikian Ken Dedes menjawab. Baik Nyai. Aku tidak ingin pergi ke pakiwan. Nyai Puroni tidak menjawab. Tetapi ia tertawa dengan nada yang tinggi. Perlahan-lahan ia berjalan keluar dan sekali lagi ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Madri duduk terkantuk-kantuk di muka pintu. Madri, tegurnya. Tak ada yang pernah kau lakukan selain menguap dan mengantuk. Emban itu terkejut. Tersentak ia mengangkat wajahnya dan dilihatnya Nyai Puroni berdiri di sampingnya. Aku akan ke belakang sebentar emban, berkata Nyai Puroni. Tunggulah kau di dalam, mengawani Angger Ken Dedes. Tetapi ingat semua pesan-pesanku. Baik Nyai, sahut Madri yang kemudian melangkah memasuki sentong tengen mengawani Ken Dedes. Dalam pada itu, di ruang yang lain aku Tunggul Ametung sudah siap menerima Witantra dan Ken Arok. Ketika kemudian seorang pelayan menyampaikan kepada Tunggul Ametung bahwa kedua orang itu telah berada di halaman belakang, maka segera mereka berdua dipanggilnya menghadap. Setelah ditanyakan oleh aku Tunggul Ametung berbagai hal mengenai keselamatan mereka sebagai adat kebiasaan, maka kemudian bertanyalah Tunggul Ametung kepada Witantra. Witantra, bagaimanakah keadaanmu? Apakah kau tidak mendapat cedera apapun mengalami benturan kekuatan Aji Kuda Sempana? Tidak aku. Hamba tidak mengalami sesuatu, meskipun hamba kemudian menjadi lemah. Apalagi ketika Adi Kuda Sempana menghantam dada hamba dengan sebuah tendangan yang keras, di mana hamba sama sekali tidak menyangka. Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Kemudian sambil mengangguk-angguk ia berkata, Aji Kalabama adalah aji yang dahsyat. Tetapi kau berhasil memunahkannya. Witantra mengerutkan keningnya. Ternyata aji yang dipergunakan oleh Kuda Sempana itulah Aji Kalabama yang pernah didengar namanya. Untunglah bahwa ia telah memiliki perisai untuk melawannya. Aji Bajapati. Yang terdengar kemudian aku Tunggul Ametung meneruskan. Aku sangat berterima kasih kepadamu Witantra. Kau tentu akan menerima hadiah yang pantas untuk segenap jasa-jasa itu. Witantra menundukkan wajahnya, jawabnya perlahan. Tuanku. Adalah jauh dari pamrih tentang hadiah atau kesempatan apapun yang akan tuanku limpahkan kepada hamba. Tetapi hamba hanya sekedar melakukan tugas hamba. Kau telah berbuat melampaui tugas keprajuritanmu Witantra. Mungkin tuanku, tetapi belum memadai tugas kemanusiaanku. Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Ia menjadi bertambah kagumnya kepada perwiranya yang satu ini. Dan kepada orang yang demikianlah kemudian Tunggul Ametung telah melimpahkan kepercayaan untuk memperbincangkan masalah-masalah yang akan menentukan jalan hidupnya kemudian. Maka berkata aku Tunggul Ametung itu. Witantra, aku telah melihat kesetiaanmu yang tiada taranya. Kesetiaanmu kepadaku, namun lebih tinggi lagi adalah kesetiaanmu kepada kemanusiaan, sehingga kau berani menolak perintahku di Panawijen. Karena itu, maka biarlah kepadamu berdua aku ingin menyatakan perasaanku untuk mendapatkan pertimbangan-pertimbangan. Witantra dan Ken Arok sama sekali tidak menjawab. Mereka menundukkan wajah mereka sambil menunggu, apakah yang akan diberitahukan oleh aku itu kepada mereka. Witantra dan Ken Arok. Dengarlah. Demikian mendalam kesan yang menusuk hatiku atas kesalahan yang telah aku lakukan itu, maka aku ingin menebus kesalahan itu dengan kemungkinan yang paling bernilai yang ada padaku. Witantra, bagaimanakah pertimbanganmu seandainya gadis itu tidak usah dikembalikan ke Panawijen? Witantra mengangkat wajahnya. Sedangkan Arok tergeser beberapa jari. Dengan dada yang berdebar-debar mereka menunggu aku memberi penjelasan lebih jauh. Maka berkatalah Tunggul Ametung. Aku ingin gadis itu tetap berada di istana seandainya itu dapat menyenangkannya. Tetapi sudah tentu bahwa apabila ia menolak, aku tidak akan memaksanya.
Witantra menarik keningnya. Kemudian ia kembali menundukkan wajahnya. Namun membayang di antara bibirnya sebuah senyum tertahan. Tetapi berbeda benar dengan perasaan Ken Arok pada saat itu. Kata-kata Aku Tunggul Ametung benar-benar memukul jantungnya. Sekali ia mengangkat wajahnya, memandang wajah Aku yang tampak suram, namun bersungguh-sungguh. Tetapi kemudian wajah itu kembali terbanting di atas anyaman tikar pandan di muka lipatan kakinya. Ken Arok hampir tidak percaya mendengar kata-kata Aku itu meskipun ia sudah menduga sebelumnya. Ia mengharap bahwa dugaannya salah sehingga ia masih tetap pada anggapannya atas Aku Tunggul Ametung itu. Tetapi kini, tiba-tiba kebanggaannya terhadap Aku Tunggul Ametung langsung surut 1000 kali. Meskipun beberapa saat yang lalu, ia merasa kecewa pula terhadap Tunggul Ametung, tetapi kekecewaannya kali ini terasa semakin memuncak. Terdengar hatinya berteriak lantang. Oh, jadi apa yang tuanku katakan itu semata-mata hanya rangkaian kalimat penghias bibir. Ternyata tuanku sendiri mempunyai pamrih atas gadis Panawijen itu. Kalau Kakang Witantra, tuanku dorong terjun ke arena, bukan semata-mata sekedar untuk membebaskannya dari kuda sempana, namun sekaligus untuk membuka kesempatan kepada aku sendiri. Alangkah kisruhnya perasaanku sekarang ini. Namun demikian tak sepatah kata pun yang dapat diucapkannya di hadapan Aku Tunggul Ametung yang memiliki kekuasaan tertinggi di Tumapel. Witantra, terdengar Aku Tunggul Ametung itu berkata lirih. Bagaimana pertimbanganmu? Witantra menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya. Hamba adalah seorang yang sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pertimbangan tentang hal yang sangat penting dalam perjalanan hidup aku pribadi. Mungkin tuanku dapat memanggil beberapa orang tua-tua untuk mendapat pertimbangan daripada mereka itu. Tunggul Ametung menggelengkan kepalanya. Tidak, katanya. Mereka tidak berkepentingan apa-apa bagi masa depanku. Tetapi mereka memiliki pandangan yang luas, dan pengalaman serta pengetahuan yang cukup. Mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan dan nasihat-nasihat yang pasti akan sangat berguna bagi tuanku. Mungkin tuanku dapat memanggil beberapa orang pendeta, atau orang-orang tua yang lain. Tidak perlu Witantra, sahut Aku Tunggul Ametung. Aku akan menemukan jalan hidupku sendiri. Witantra terdiam sejenak. Ia tidak dapat memberikan pertimbangan apapun karena keseganannya. Namun sekali ia berpaling kepada Ken Arok, tetapi dilihatnya Ken Arok itu duduk diam sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam. Kau tidak memberikan pendapatmu Witantra, desak Aku Tunggul Ametung. Witantra menjawab sambil membungkukkan badannya dalam-dalam. Ampun tuanku. Hamba sama sekali tidak cukup pengetahuan untuk menjawab pertanyaan tuanku. Tunggul Ametung mengerutkan keningnya, perlahan-lahan ia berkata. Tetapi kau tidak akan menolak bukan Witantra? Apakah aku untuk menolak tuanku? Aku tidak berbicara tentang apakah kau berhak atau tidak. Tetapi aku ingin tahu, bagaimana perasaanmu terhadap maksud ini? Perasaanmu? Berhak atau tidak berhak? Witantra tidak dapat mengelak lagi. Sebenarnya sejak semula, ia tidak berkeberatan atas maksud aku itu untuk memberi tempat yang agak baik bagi Ken Dedes. Karena itu maka jawabnya. Ampun aku. Perasaan hamba sama sekali tidak menentang maksud aku itu. Terima kasih Witantra. Kaulah sebenarnya yang telah membebaskan gadis itu. Menurut perjanjian, yang menang dapat berbuat atas dasar kemenangannya. Tetapi tuanku, sela Witantra tambahnya. Bukanlah benda mati, sehingga yang berkepentinganlah yang paling berhak untuk menentukan sikapnya. Tentu Witantra. Aku tidak akan berbuat kesalahan untuk kedua kalinya. Witantra pun kemudian berdiam diri untuk sejenak. Sekali-sekali ia berpaling kepada Ken Arok yang masih saja menundukkan wajahnya dalam-dalam. Terasa sesuatu yang kurang wajar pada anak muda itu. Dan Witantra telah dapat menduganya. Seperti yang dikatakannya siang tadi, anak muda kecewa atas maksud Tunggul Ametung itu. Namun apabila hal itu dikehendaki oleh yang berkepentingan, maka apakah salahnya? Ternyata aku itu tidak juga membiarkan Ken Arok tanpa mendapat kesempatan menyalakan perasaannya. Karena itu, maka Aku Tunggul Ametung itu pun bertanya pula kepadanya. Ken Arok bagaimana pertimbanganmu? Jangan berkata bahwa kau tidak berhak menjawab pertanyaan ini. Tetapi bagaimanakah kata hatimu? Bukan main terkejut Ken Arok mendengar pertanyaan itu.
Ia tidak menyangka bahwa ia akan mendapat pertanyaan pula. Ia menyangka bahwa ia hadir di tempat itu hanya sebagai pelengkap saja. Karena itu tiba-tiba terasa keringat dinginnya mengalir ke segenap kulit tubuhnya. Sejenak Ken Arok itu terbungkam. Dengan wajah yang tegang ia sekali-sekali berpaling memandangi wajah Witantra. Namun ia tidak mendapatkan kesan apa-apa pada wajah perwira pengawal itu. Bersambung ke bab 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.